Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Rumasa Channel akan menceritakan sinopsis film berjudul City of Ember yang rilis tahun 2008, menceritakan kehidupan manusia di sebuah kota bernama Ember yang berada jauh di bawah tanah, yang secara perlahan kehabisan sumber energi penerangan dan bahan persediaan makanan. Oke, langsung saja kita ke cerita filmnya ya. Di sebuah tempat rahasia, para arsitek, ilmuwan, dan insinyur bertemu dan menyepakati bahwa hanya ada satu harapan untuk masa depan, dengan membangun kota bawah tanah yang didesain agar umat manusia tetap terlindung dari generasi ke generasi. Hidup mereka akan bergantung pada sebuah kotak kecil. Kotak itu diset untuk jangka waktu 200 tahun. Kotak itu dipercayakan pada wali kota pertama, kemudian diserahkan pada penggantinya, dan begitu seterusnya. Tanpa ada yang tahu apa isi rahasia kotak tersebut, dan akan terbuka pada saat yang diperlukan. Namun, takdir berkata lain. Alur rantainya rusak, karena kematian wali kota ke-7 yang terakhir memegang kotak tersebut. Kotak itu terbengkalai dan terlupakan, dan kota yang menua mulai hancur. Kotak secara perlahan terbuka. Inilah kota Ember, yang seharusnya sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Benar saja, keresahan mulai terjadi dengan seringnya pemadaman listrik, karena generator adalah mesin satu-satunya yang dapat memberikan suplai untuk menghidupkan lampu dan peralatan elektronik lainnya. Sementara wali kota menyembunyikan keresahan ini karena dia tidak tahu harus berbuat apa untuk rakyatnya. Hari penugasan pun tiba, yaitu hari di mana anak-anak yang lulus sekolah harus bekerja dan pemilihan pekerjaannya dengan cara di lotre. Lina Mayfleet adalah seorang anak yang baru lulus sekolah yang sangat ingin menjadi pembawa pesan. Dia sangat lincah dan aktif. Tibalah saat penentuan pekerjaan dengan jalan di lotre. Para siswa-siswi diharuskan mengambil secari kertas yang diletakkan dalam kantong. Harapan Lina ingin menjadi pengantar pesan, tapi keberuntungan tidak berpihak. Lina terpilih menjadi mekanik pipa. Lina tidak menyukai pekerjaan itu. Namun, pekerjaan itu justru diperoleh oleh Dun Harrow, sahabatnya. Lalu tiba-tiba Dun meminta Lina untuk bertukar pekerjaan. Lina sangat senang dan langsung mengiyakan. Dun menginginkan pekerjaan itu karena dia ingin menyelamatkan kota. Dia pikir dapat melakukan sesuatu dengan generator itu. Lina sangat senang dan memberitahu neneknya dan adiknya Poppy. Dan Dun memberitahu ayahnya, Loris Harrow, seorang pecinta mesin. Di hari pertamanya, Lina sangat bersemangat menjalankan tugasnya sebagai pengantar pesan. Pelanggan pertamanya adalah Clary. Selagi menyampaikan pesan ke Clary, di luar terdengar suara orang meminta tolong. Dia kembali dari daerah yang tidak dikenal. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan binatang yang besar sebesar rumah dan dibawa oleh petugas karena itu melanggar hukum untuk pergi keluar. Sementara itu, Dun mulai melakukan pekerjaannya sebagai petugas pipa, dipandu oleh Sul, pekerja pipa senior. Ternyata pipa-pipa di sana penuh dengan tambalan karena belum pernah diganti oleh yang baru. Dun sangat ingin pergi ke generator, sehingga dia mencuri peta dari Sul. Di peta tersebut ada terowongan yang sudah dihapus, dan Dun pergi ke sana. Karena tidak bisa dibuka, Dun mencari jalan lain lewat atas. Ternyata itu ruang penyimpanan dan tertangkap oleh Looper. Semakin hari, keadaan di Ember semakin meresahkan. Pemadaman terjadi semakin sering. Generator sudah benar-benar rusak dan sudah di luar kendali. Hingga akhirnya, Lina tak sengaja menemukan kotak kecil itu yang sudah tersimpan lama di lemari baju di rumahnya. Saat Lina menemukannya, kotak itu sudah terbuka dan isinya sebagian sudah dimakan oleh Poppy, adik Lina yang berumur 3 tahun. Nenek berkata bahwa kotak itu sangat penting yang dimiliki kakek buyutnya. Selebihnya, nenek tidak ingat apapun. Dengan kata lain, leluhur Lina dulunya adalah seorang wali kota. Lina mendapat pesan dari Looper untuk disampaikan ke wali kota.
Pesannya yaitu, kapalnya siap. Sesampainya di kantor wali kota, Lina memperhatikan deretan foto-foto mantan wali kota Amber, dan semuanya dalam pose memegang kotak kecil yang ditemukan Lina waktu itu. Pesan pun disampaikan ke wali kota yang kelihatannya sangat penting. Lina mulai penasaran dengan kotak itu. Dia menyusun sobekan-sobekan kertas itu menjadi satu, tetapi karena ada beberapa bagian yang hancur, Lina tidak bisa membaca secara keseluruhan pesan di situ. Tapi ia menyimpulkan bahwa pesan itu penting, mungkin petunjuk agar kota Amber terbebas dari kehancuran. Kota Amber pun semakin mengkhawatirkan. Persediaan makanan, persediaan keperluan penduduk semakin menipis, pemadaman listrik semakin lama, bahkan obat-obatan pun sudah habis. Akhirnya, nenek Lina pun meninggal karena stok obat-obatan habis. Kemudian, Lina dan adiknya tinggal bersama Mrs. Murdoch, tetangganya. Lina terus mencoba menyatukan sobekan-sobekan itu, merangkainya kata demi kata. Kemudian menemui Dun untuk bersama-sama memecahkannya. Mereka berdua berusaha keras mengartikan setiap kata yang ada dalam instruksi tersebut. Akhirnya mereka mengetahui bahwa instruksi itu adalah instruksi untuk keluar dari kota Amber. Lalu Dun mengajaknya ke suatu tempat, yaitu ke terowongan yang dihapus di peta. Ketika sedang membukanya, mereka melihat binatang yang begitu besar seperti tikus raksasa. Mereka langsung berlari dari kejaran tikus raksasa itu. Lina masuk lewat atas, di mana itu merupakan sebuah gudang makanan yang sudah tidak ada apapun. Untung saja tikus raksasa itu terjepit sehingga Lina dan Dun berhasil kabur. Lalu Lina melihat helm yang digunakan oleh Dun, di mana di helm itu terdapat tulisan bernama Mayfleet. Dun menjelaskan kalau pengguna helm itu yang bernama Mayfleet meninggal tenggelam di dasar pipa. Ternyata Mayfleet adalah nama ayahnya Lina. Lina langsung menanyakan ke Clary, orang yang dulunya dekat dengan orang tuanya. Mungkin saja ada hal yang bisa membantunya memecahkan kode tersebut. Clary pun menunjukkan sebuah tempat rahasia, yaitu sebuah gua dan kereta bawah tanah bekas ayahnya Lina dan teman-temannya untuk berusaha keluar dari Amber. Orang tua Lina yakin ada sebuah harapan di luar Amber, tapi meninggal di tengah perjalanan. Hanya helmnya yang dapat diselamatkan. Lina langsung mencari Dun di tempat kerjanya. Kemudian mereka berdua akhirnya masuk ke terowongan yang dihapus di peta. Ternyata di sana terdapat banyak sekali makanan yang mungkin akan membuat semua warga Amber tak lagi kelaparan. Ternyata dalang di balik itu semua adalah wali kotanya sendiri, di mana menyimpan semua makanan untuk dirinya sendiri. Mereka begitu kecewa atas apa yang dilakukan wali kotanya, pemimpinnya. Lina pun langsung berbicara ke ajudan wali kota, melaporkan apa yang telah dilakukan oleh wali kota. Tak disangka, ajudannya pun bersekongkol dengan wali kota. Saat diinterogasi, wali kota melihat Lina membawa kotak tersebut dan ingin merampasnya. Untungnya, listrik di kota Amber mendadak padam, sehingga Lina bisa melarikan diri sambil mencuri kalung berbentuk kartu dari wali kota. Sekarang, Lina dan Dun menjadi buronan para polisi karena dituduh memfitnah wali kota. Mereka mencarinya ke rumah Dun dan Lina dan ke segala penjuru. Mereka berdua pun melarikan diri ke tempatnya Clary yang sudah mereka sepakati, dan masuk ke tempat rahasia di mana terdapat kereta tua yang sudah tidak terpakai. Dun tahu bahwa itu buatan ayahnya, karena dulu ayahnya pernah bercerita mengenai itu. Mereka pun langsung memakai kereta itu yang tak tahu akan menuju kemana. Setelah sampai di ujung rel, mereka berusaha menyatukan kedua kunci itu, yang salah satunya telah Lina curi dari wali kota saat akan melarikan diri tadi. Dun tahu bahwa mereka harus pergi ke generator. Sementara di kota, para warga sedang mengadakan acara tahunan yang dipimpin langsung oleh wali kota, yang merasa kepemimpinan yang berhasil membuat kota Amber menjadi lebih baik. Lina dan Dun harus kembali menyelinap ke kota dulu untuk menjemput adiknya Lina. Kini mereka bertiga tepat di depan pintu generator. Lina terus mencari petunjuk dari catatan atau peta dari kotak tersebut. Akhirnya Lina menemukan petunjuk, tepatnya di belakang loker sesuai petunjuk petanya. Dun mencoba membalik loker tersebut, dan ternyata di dalamnya terdapat loker-loker sejenis yang ternyata loker-loker itu adalah kapal. Petunjuk selanjutnya, mereka memutar tuas yang ada di dekatnya, dan perahu-perahu tersebut seperti berjalan sendiri mengikuti rel kecil di bawahnya.
Bahkan perahu-perahu itu kini masuk ke generator yang pintunya otomatis terbuka. Perahu-perahu tersebut berjejer antri masuk ke aliran sungai yang ada di sana. Namun kincir menghalangi laju perahunya. Mereka tahu ada yang salah dan terus mencoba mencari petunjuk dari catatan itu. Lalu mereka menuju ke sebuah ruangan yang pintunya dapat dibuka dengan kedua kunci yang digabungkan sebelumnya. Mereka naik ke atas, yang ternyata itu adalah ruangan kontrol generator. Dun menyalakan generator dengan kedua kunci itu, men-setting kincir supaya berputar. Tetapi tidak lama kincirnya macet, karena ada bagian yang rusak. Sul, teman kerjanya Dun, menyadari ada masalah dan membantu memperbaiki kincir itu bersama Dun. Kincir pun berhasil diperbaiki, tapi lonjakan daya begitu kuat sampai-sampai menghancurkan lampu-lampu yang ada di kota Ember. Bahkan air-air kotor pun bocor memenuhi kota Ember. Wali kota tahu apa yang terjadi dan kabur menyelamatkan diri ke ruangan rahasianya yang di dalamnya terdapat banyak stok makanan yang dia timbun. Tapi ternyata tikus raksasa sudah menunggu di sana. Dun, Lina, dan adiknya menaiki perahu tersebut, sedangkan Sul tinggal di sana, menjaga agar kincir itu terus bergerak. Mereka bertiga pun berhasil melalui kincir tersebut. Perahu terus melaju dengan cepat melalui gua yang berkelok-kelok. Sampai akhirnya mereka terhempas ke sebuah air yang begitu tenang. Lalu mereka pun sampai di ujung sungai itu, di mana ada sebuah kotak yang berisi korek api yang baru pertama dia lihat. Dan ada panduan untuk menyalakannya. Dengan cahaya yang mereka punya, mereka berjalan pelan-pelan ke atas, lalu membuka pintu ke sebuah ruangan. Dan terdapat lubang menuju entah kemana. Ternyata mereka sekarang berada di daratan bumi yang sama gelapnya dengan kota Ember. Mereka melihat mobil yang baru pertama mereka lihat. Mereka kembali frustasi, padahal sudah berusaha, berharap menemukan tempat yang lebih baik dan tenang. Di tengah penyesalan tersebut, terdapat kilauan cahaya kekuning-kuningan yang berasal dari matahari yang mulai terbit. Itulah pertama kalinya mereka melihat cahaya matahari. Di sebuah lubang, mereka dapat melihat kota Ember di bawah sana. Mereka mencoba melempar batu yang berisi pesan. Dan untung saja sampai ke tangan yang tepat, yaitu ayahnya Dun yang dulu pernah berusaha keluar dari kota Ember bersama ayahnya Lina, namun gagal. Untung saja anak mereka berhasil keluar dari kegelapan. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian filmnya? Yang menjadi perhatian saya adalah mengenai karakter wali kota di City of Ember. Di bagian ini seperti ingin menyampaikan satir bagi para koruptor di kota-kota yang pemerintahannya melakukan praktik korupsi. Di depan rakyatnya, ia seolah sangat membela dan mementingkan kehidupan rakyat. Tapi pada kenyataannya, ia telah memakan semua yang menjadi hak rakyat. Oke, segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang atau salah. Salam.